bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ta'anu li ngundang utawa ngakon nggih. Ngundang sapa? Hirakl. Merek merek pesawat Emirates. Muga sono pesawat kan Mekah Madinah. Tsumma ta'anu li ngundang sapa Hirakl bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan kitab alias suratnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak bisa nulis kitab karena ummi. Suratnya Kanjeng Nabi sifatnya piye? Alladzi kang ba'atha wus ngutus sapa Kanjeng Nabi. Ba'atha kang us ngutus sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan alladzi ma'a Dihyata sertane sahabat Dihyah Al-Kalabi. Sahabat Dihyah Al-Kalabi. Ada yang membaca Al-Kalabi pakai fathah. Kalau Al-Kalbi bangsa, wah ahli sampean ya. Ndak. Sedangnya tak buka syarai dulu. Ila azimi busra marang pimpinane Busra. Madinah Hauron. Ila azimi Busra marang pimpinane Busra. Nah, ini sedikit tentang Dihyah Al-Kalabi. Dihyah itu di sini disebutkan sahabiyun jalil. Beliau adalah sahabat yang agung, kana min ahsanin nasi wajhan wa aslama qadima. Beliau adalah sahabat agung yang memiliki wajah yang rupawan, ganteng. Makanya malaikat itu Jibril khususnya kalau turun kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk sosok yang bisa dilihat orang-orang itu mirip sinten Dihyah Al-Kalabi. Gak pernah malaikat itu medun dalam bentuk sing bungkik-bungkik mboten nate. Apa meneh pengemis niku mboten nonton. Nek sing pengemis biasanya malah Nabi Khidir. Ketika ada seorang wali, calon wali, biasanya itu diparani karo Nabi Khidir. Sampeyan tahu? Ya. Jadi kalau sing biasanya bangsa-bangsa anu kados wali niku biasanya Nabi Khidir. Tapi kalau malaikat itu anu napa mesti dalam bentuk yang rupawan, ganteng, gak pernah jadi pengemis, gak tahu jadi gembel mboten nate. Dan itu seringkali dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya juga pernah menerangkan bahwasanya malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi itu seringkali bukan dalam bentuk yang asli nggih ngoten. Terus nggih. Dan beliau malaikat Jibril sering turunnya dalam bentuk-bentuk seperti ini. Atau kadang ujuk-ujuk medun kemudian tanpa ngomong tanpa apa bluetooth atau apa sekarang istilah ya transfer data langsung dapat wahyu. Fanafatha fi qalbi arru'a fanafatha firru'i atau katakan Nabi malaikat Jibril itu meniupkan sesuatu kemudian masuk dalam hati terus apa breakdown semuanya kelihatan. Wah iki wahyu Gusti Allah kan. Pun. Nah Dihyah Al-Kalabi termasuk orang yang ganteng dan beliau termasuk orang yang masuk Islam awal-awal qadiman. Meninggalnya beliau termasuk waktu akhir di kekhalifahan Muawiyah. Bon. Fadafa'a. Ya Allah. Kandi mau. Fadafa'a mongko maringake. Sapa Azim Busra. Fadafa'a mongko marangake sapa Azim Busra hu ing alladzi ai surat ila Hiraqla marang Hiraql. Ila Hiraqla marang Hiraql. Faqara'a mongko maca sapa Hiraql hu ing surat utawa alladzi. Pun. Nah, setelah ini saya ulangi lagi cerita sedikit yaitu bahwasanya Abu Sufyan dicegat sama anak buahnya Herakli
Heraklius ketika mereka mau melakukan perdagangan di tanah Syam, ya. Pada intinya Heraklius mencari informasi tentang seseorang yang namanya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencari info bagaimana sifatnya, bagaimana tindak tanduknya, apa yang diajarkan, dia melarang tentang apa. Setelah semuanya sudah ditanyakan dan dikonfirmasi, bahkan yang mengkonfirmasi itu siapa? Heraklius sendiri dengan beberapa perkataan-perkataan yang membuat kita tercengang juga dengan testimoninya. Kemudian dia manggil ajudannya. Setelah percakapan itu terjadi, panggil ajudannya untuk membawakan surat dari Rasulullah. Dan Anda harus tahu surat ini tidak seperti surat-surat ya, surat sakit ini mboten ya. Karena ini adalah surat dari seorang nabi kepada raja. Tentunya surat ini bukan surat yang biasa, sangat rahasia dan sangat dimuliakan. Piye-piye lah rajane yo minder. Iki nek ancen bener nabi, nek tak buak aku sing kualat. Waduh kepercayaan seperti itu Heraklius. Jadi nek surat kok ana wong untuk surat kok Kanjeng Nabi, era senajan Kanjeng Nabi enggak nulis, maka apapun yang datang dari Rasulullah harus dimuliakan. Maka dari itu Heraklius gampang untuk menyuruh ajudannya ambilkan suratnya Muhammad, kan gitu. Alias surat ini sudah disimpan di tempat yang terhormat dan berada yang paling atas. Gak mungkin ngene apa nang lemari ini keamanan terus golek-golek sing dia surat tahun piro iki tak mungkin ya. Itu sudah pasti disimpan sama Heraklius. Terus isinya surat ini awalnya bisa sampai kepada Heraklius bagaimana diceritakan bahwasanya surat ini dikirim oleh Rasulullah dengan kurir yang namanya Dihya Al-Kalabi. Gampangannya kurir lah. Kenapa yang disuruh Dihya? Karena kalau bukan Dihya, orang-orang biasa, itu nanti orang-orang Romawi itu ngirangnya Allah wong biasa sing ngirim. Mesti suratnya gak nyampe. Gitu betul. Gampangannya guys, ngeten mawon nek sing nggawa surat, kemudian orangnya gagah, rupawan, bukan ojol, bukan CNT atau apa ya. Itu kan mesti dihormati, gitu mboten? Karena yang dibawa itu yang terhormat. Tapi kalau yang bawa orang-orang biasa, misalnya si gawa opet atau si gawa jul, itu sosok apa si gawa jul lah, toko kono kan. Jadi yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kalau suratnya tidak nyampe kepada Heraklius, makanya yang disuruh adalah orang yang paling ganteng. Berarti Kanjeng Nabi juga mementingkan wajah, walaupun nggak pernah mengatakan kan sahabatku elek mboten nate Kanjeng Nabi nggih. Ya yo nate tapi men kelakuan biasanya sing dikomen. Bisa akhul asyirah wa ibnul akhil asyirah. Wah, wong kok eleke koyo ngono kelakuane sak anake sisan. Ha iku kan kelakuane yang disebut. Tapi nek muni wah ma'akbah wajhuhu gak pernah. Wala era ini wong iku ngono kayak munyuk ora tenate. Ora tenate. Maka penting sekali ketika Anda juga seperti itu. Ambil ya sisi-sisi daripada cara pandangnya Rasulullah itu juga harus kita pelajari. Oh Kanjeng Nabi ngirim surat yang ini rojo ya sing nggawa sing pantes. Aja sing biasane ngetawat mbok kon ngirim ngene Pak Kiai misalnya ngaturi daharan aja sing kaosan ya kudune sing nganggo napa pakaian yang bagus lah ngetokno santri kan ngoten ben sing napa juga melu mulyakno. Tapi nek sing mbok kirim wong-wong sing biasa rak cetha tukang becak yo ngomongnya beda. Iki lho ana suratan ngono beda. Iki lho ana berkatan beda nggih. Tapi nek sing ngirim santun masyaallah no sewu niki wonten daharan. Oh niki wonten dipun aturi. Sange sinten kan ngono pertanyaane. Ora langsung kok sapa kan ora ngono. Tapi kan kalau yang disuruh Dihya itu kan ketika ajudannya ketemu sama Dihya kan sudah takut. Wah, ana wong ora kenal gandeng pacaane apik wangi. Wah, iki mesti ra wong biasa. Kan ngono. Berarti Kanjeng Nabi juga melihat sisi-sisi seperti itu. Ora angger wong cah cilik kono kirimno utawa kono WA ra mungkin. Harus pakai perantara yang masuk akal dan perantara yang bisa diterima oleh semua kalangan. Apa meneh sing dikirim iki raja, otomatis ya orangnya harus spesial, pun. Faida
Mongko dumadaan fihi iku tetep ing dalem alladzi fihi iku tetep ing dalem alladzi Bismillahirrahmanirrahim utawi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah saking ai hadhihi risalah utawi iki surat min Muhammadin iku saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdillahi rupane kawulane Gusti Allah. Banterke sithik, guys. Suara konten. Wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Ila Hiraqla marang Heraklius azimir Rumi ay azimi qaumir Rumi. Rupane pembesare bangsa Romawi. Azimir Rumi rupane pembesare bangsa Romawi. Ketika dibaca surat ini ternyata diawali sama Kanjeng Nabi, tulisannya fi Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang biasanya dijadikan rujukan para ulama bahwasanya kalau kita menulis sesuatu yang bagus itu diawali dengan Bismillah. Wa fihi hukum aidan, di dalamnya juga ada hukum yang lain. Dibolehkannya menulis tulisan-tulisan yang berisi zikir atau doa ya, seperti bismillah kan zikir atau doa ya, dikirimkan kepada siapa? Orang non muslim. Oleh tara oleh, bukan masalah. Dan di sini juga diawali setelah bismillah kemudian min Muhammad. Nah, terus mungkin sampean bertanya, ketika Balqis ya, si Ratu Bilqis yang mana di dalam surat disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan kebalik, ini bismillahnya dulu baru min Muhammad. Sementara yang suratnya Sulaiman min innahu min Sulaiman baru bismillah. Terus yang benar yang mana? Udah bener ya. Terus yang paling beradab yang mana? Yang ini. Ini menjelaskan bahwasanya surat ini tampak kop. Tapi nek sing suratnya Sulaiman ada kop suratnya, tulisannya iku mau. Jadi bayangno min innahu min Sulaiman itu kop suratnya Nabi Sulaiman. Apakah kop surat termasuk isi surat? Oh tidak, gitu loh maksudnya. Tapi kalau yang ini bismillahnya terlebih dahulu dan min Muhammad sudah termasuk daripada isi surat. Paham sampean nggih? Kayak pondok atau madrasah. Oh ini dari TBS jelas. Berarti suratnya Sulaiman itu bukan su'ul adab sama Bismillahirrahmanirrahim, tapi lebih itu adalah kop surat. Paham sampean sampai sini? Paham kop surat ora sampean iki? Sekretaris paham lah ya, sampean wis gede-gede. Nah itu. Jadi bukan masalah adab enggak beradabnya. Nabi Sulaiman beradab tetap ngetotke napa bismillah. Tapi ada kop suratnya. Mosok kop surat mbok tulis bismillah kan keliru kan? Nggih ta mboten? Macam ta ora kop suratnya ning ngisor bismillah dhisik. Wis kaya apa gamane kacau-kacaunan wis. Macem ora kop surat nek ngisore bismillah. Mboten macam nggih. Ngomong setelah kop surat aja nanti ada surah perihal halnya apa, kemudian ada lampirannya apa tidak, baru kepada yang terhormat baru assalamualaikum, sama seperti itu. Dan ini Kanjeng Nabi memasukkan min Muhammad termasuk bagian daripada surat. Terus min Muhammadin ila Hiraqla. Nah dan ini kemudian dikatakan ini adalah surat dari Muhammad Abdillah. Nah, Kanjeng Nabi walaupun beliau itu adalah sudah gampangannya imamud dunia wal akhirah, tapi yang diperkenalkan, dipertontonkan dan dimaklumkan kepada orang-orang itu selalu Abdullah, pangkat kehambaan beliau di sisi Allah. Nah, itu sudah masyru' dan sudah menjadi tradisi para nabi-nabi terdahulu. Mereka menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah hambanya Allah. Dan itu kan memberikan kesan yang beda kepada orang yang baca surat. Oh, wong iki tawaduk rek. Kan ngoten iki sama ngoten nggih. Tawaduk beda. Beda nek isi surat. Wah, saya ini kepala misalnya atau saya ini ketua. Kan beda toh.
Betul. Dan itu pangkat yang luar biasa dibawa oleh para utusan Allah, khususnya kanjeng Nabi. Pernah saya terangkan bahwasanya api-api hamba itu adalah ketika kita diakui menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seelek-elek hamba itu kalau kita sudah menjadi hamba daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjadi hambanya Allah, semakin lama semakin naik derajatnya. Sebaliknya ketika kita menjadi hamba daripada selain Allah, hambane si fulan atau hamba dunia, hamba syahwat, hamba nafsu, semakin mulia apa semakin hina? Semakin hina. Dan ini yang diproklamirkan oleh para utusan, khususnya kanjeng Nabi, selalu menyatakan anak Abdullah, saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada bedanya, wa rasulihi, dan saya juga adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini saya tujukan ila Hirakla azimir Rum, kepada Heraklius yang menjadi pembesar daripada bangsa Romawi. Nah, ini perlu garis bawahi. Ketika Anda bikin surat atau mukhatabah mengajak orang, itu khatibuhum ala mawadhi'ihim, ajak bicara mereka sesuai dengan kondisi sosial mereka. Kondisinya kalau mereka adalah pembesar, yo bahasane ibaratnya nek basa Jawa kudu nganggo krama inggil, utawa wong tua kudu nganggo krama inggil. Kalau sesama minimalnya krama sing biasa. Utawa nek sing ngisor lagi itu ngoko ora masalah, dan itu juga harus dijaga betul, jangan sampai menyakiti. Ojo ngasih surate, wah saya ini utusan Allah, kamu itu orang kafir, wah bubar res. Ora iso mlebu Islam iki make. Kita khususnya dakwah loh ya. Ketika bayangno ya surate Kanjeng Nabi, aku iku utusan Allah, kowe wong kafir wajib anut aku, ora iso. Harus diambil di sini. Di sini disebutkan di syarahnya, wasofahu bidzalika, kanjeng Nabi memberikan sifat azimir Rum kepada Heraklius, pembesar bangsa Romawi, untuk apa? Lima selahati taklif, untuk mengharapkan dia akan tunduk, dia akan melunak. Ketika sudah lunak kan membaca suratnya berbeda, kan membaca suratnya berbeda. Nah, ini ada cerita. Ceritanya gini, kan tadi disebutkan min Muhammad Abdillahi wa rasulihi ila Hirakla azimir Rum. Yang disebut namanya siapa? Heraklius dulu apa Muhammadnya dulu? Nah, Muhammadnya dulu. Nah, ketika surat ini dibacakan di depannya Heraklius, di sampingnya Heraklius itu ada saudara laki-lakinya. Nah, di situ disebutkan ghadiba akhu Hirakl wajtadabal kitab. Saudaranya Heraklius saat itu mendengar bahwasanya nama Muhammad terlebih dahulu daripada Heraklius, marah-marah. Wah, rak duwe toto wong iki nyurati tapi dhek disebutno. Adikku rak disebutno. Adikku rak disebutno dhisik malah keri. Terus apa yang dilakukan Heraklius? Faqala lahu Hirakl malak. Heraklius mengatakan, "Ki lha apa, Bro? Ki lha apa, Jon? Sik nesu-nesu koyo ngono kasarangan ngoten." Faqala li annahu bada'a bi nafsihi wasammaka sahibar Rum, karena dia memulai surat ini dengan namanya dulu, dan parahnya lagi menyebutmu bukan raja, tapi menyebutmu adalah pembesar daripada bangsa Romawi. Berarti tidak mengakui tidak mengakui bahwasanya kamu itu sultan, tidak mengakui bahwasanya kamu raja. Terus dijawab sama Heraklius balik, innaka la dhaifur ra'i. Sungguh kamu ini otakmu kolot. Kamu itu goblok gitu. Kamu itu goblok, kamu jangan lihat itunya. Aturi itu an armi bi kitabin qabla an a'lama ma fihi. Apa kamu ingin saya buang surat ini sebelum saya tahu isinya? Jangan dulu, kamu ini goblok. Lihat dulu isinya itu apa. Gitu. Terus ditambahi lagi, ini yang mencengangkan. La in kana Rasulullah, jika betul-betul dia itu adalah utusannya Allah, innahu la ahaqqu ayyabda bi nafsi, maka yang dilakukannya menyebut namanya dulu itu sudah benar, karena dia Rasulullah. Berarti di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Heraklius rada-rada iman lah, mboten. Rada-rada iman. Nah, terus ditambah lagi walaqad shadaq, dan dia sudah benar yang dikatakan ana sahibir Rum, saya ini yang menguasai orang-orang Romawi. Kemudian rajanya yang asli, wallahu maliki, dan Allah adalah tuanku, Allah adalah bendoroku. Wa malikuhu, dan Tuhannya dia. Wah, ngono.
Jadi Heraklius juga ada sisi ketauhidannya di sini ya. Tapi walaupun nanti terusannya rada disayangkan. Isi surat selanjutnya salamun ala ala man ittaba'al huda. Salamun utawi keselamatan. Salamun utawi keselamatan alaman iku ing atase wong. Alaman iku ing atase wong ittaba'a kang ngetut bureni sapa man. Ittaba'a kang ngetut bureni sapa man al huda ing hidayah pitutu. Keren lagi nih Kanjeng Nabi, diawali dengan bismillah, diawali dengan identitas beliau dan menghormati Heraklius dan mengucapkan apa? Salam. Ini sampean jangan tertipu. Wah, berarti salam karo wong kafir oleh. Di sini kan disebutkan salamun ala manittaba'al huda. Salamun nakirah napa? Makrifat. Nakirah ada tanwinnya kan? Maka yang disebutkan Kanjeng Nabi kalau bukan pakai al. Kalau pakai al itu jelas berarti ke orang yang baca surat. Sementara yang baca surat masih kafir. Tapi salamun, keselamatan hanya bagi orang-orang yang mau mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti daripada isi surat ini nanti. Kalau dia enggak ikut berarti tidak salam. Jadi ini politik tingkat tinggi nih bro. Jadi menjaga agama yo berpolitik. Maka bagaimana hukumnya kita uluk salam kepada orang kafir? Ini hadis atau ini cerita tidak bisa digunakan untuk dalil bahwasanya kita boleh mengucapkan salam. Salam assalamualaikum warahmatullahi itu loh. Itu kan jelas betul-betul doa assalamualaikum. Semoga keselamatan kepada kalian warahmatullahi dan kerahmatannya Allah. Dimintakan kepada Allah untuk orang muslim. Kemudian nek ngucapke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa meneh? Selamat menikmati. Boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah karena bukan masalah bukan masalah doa itu. Ketika ada orang mengatakan selamat pagi, vibes-nya sama apa beda dengan assalamualaikum? Beda, karena assalamualaikum itu isinya doa. Makanya saya setuju banget nek ana wong menghalalkan muni selamat pagi tapi nek assalamualaikum ora oleh. Ini bukan dalil bahwasanya boleh mengucapkan salam kepada orang-orang yang non muslim. Nah, di sini disebutkan dalam syarahnya falaisal muradu bihi at-tahiyyah wa in kana lafdhu yushiru bihi li'annahu lam yaslam. Salam yang ada di sini yang dimaksudkan bukan bentuk penghormatan, bukan bentuk penghormatan dari Rasulullah kepada Heraklius, walaupun seakan-akan koyo-koyo Kanjeng Nabi menghormati Heraklius. Paham sampai titik ini? Jadi salamun tadi loh, salamun ala manita ba'luda pakai sigot isim nakirah, bukan makrifat. Kalau makrifat berarti yang dimaksudkan adalah orang yang baca surat. Tapi ini kan belum tentu. Setelah disurati kira-kira iman tahu ora. Makanya Kanjeng Nabi itu ikhbar. Salam di situ bentuknya khobar. Ini ada keselamatan, tapi bagi yang mau mengikuti isi surat ini, nek ora mengikuti ya wis ora. Ngoten. Paham sampai sini nggih? Amma ba'du, anapun utawi sak ba'dane apa mau basmalah lan salam. Ora ana hamdalah ini. Fa inni mongko sak temene ingsun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u iku ajak-ajak sapa ingsun. Ad'u iku ajak-ajak sapa ingsun ka ing sira bi diayatil islami kelawan dakwah keislaman. Dakwah masuk Islam alias napa? Syahadat. Aslim masuk Islam sapa sira. Iki aslim dari fi'il madhi aslama yuslimu. Taslam dari fi'il madhi ayo. Apa Cil? Salima lamu. Jadi taslam bentuk fi'il mudhari tapi dia menjadi jawab. Aslim mlebu Islam sapa sira, taslam mongko bakal selamat sapa sira.
Yukti bakal nekaake utawa maringi. Yukti bakal maringi ka ing sira Allah sapa Gusti Allah ajroka ing ganjaran ira. Ajroka ing ganjaran ira. Alhamdulillah. Marrota ini kelawan ambal kaping pindho utawa ping 2 kali lipat. Marrota ini kelawan ambal kaping pindho utawa 2 kali lipat. Bon. Amma ba'du. Amma ba'du kalau di dalam bahasa Arab atau balaghah namanya apa? Faslul. Wah, atau dolanan balaghah, dolanan syair-syair barang. Faslul khitab, pembeda daripada muqaddimah dengan setelahnya. Jumlah sebelum amma ba'du dengan jumlah setelah amma ba'du. Jadi apa ya? Ya sama lah. Kaya nek sampean sowan itu pertama-tama kaula silaturahim kaping kalihipun kepareng ngono matur wisane ngono utawa nek ngene pas MC napa pertama-tama ngraosaken puji syukur kita dumateng Gusti Allah, kedua sholawat salam hadirin hadirat rahimakumullah kepareng ngono matur wonten menika majelis kawula kadhapuk dados pranata acara iku namanya faslul khitab, pembeda daripada yang jumlah sebelum amma ba'du dengan setelah amma ba'du. Dan biasanya setelah amma ba'du itu langsung konten isi daripada buku atau daripada kitab atau daripada surat. Kalau di sini surat. Karena amma ba'du cek nyambung karo muqaddimah berarti cek muqaddimah. Jadi sampean kalau makanya kalau baca Simtud Duror amma ba'dunya di fasal yang keberapa? Keempat. Makanya kalau baca Simtud Duror kok pasal kedua langsung loncat mahalul qiyam belum amma ba'du. Macam tak buatan macam. Belum amma ba'du. Makanya kita harus menjaga tatanan itu biar tidak rusak. Wong mu'alifin kok amma ba'dunya di pasal yang keempat. Berarti yang pasal 1, 2, 3 belum isi, belum konten baru itu amma ba'du baru isinya ngonoe ganti fasal dan jantungnya Simtud Duror ada di Wahina Baroza ya kan yang maca Simtud Duror kok pasal siji kok langsung loncat mahalul qiyam lah amma ba'dune dek kapan nah rak macem paham sampean nggih faslul khitab pemisah daripada pembicaraan pon. Fa ini maka sesungguhnya saya Muhammad ad'uka bi ayatil Islam, mengajak kamu wahai Heraklius untuk masuk Islam. Islam itu apa sih? Ya Islam itu secara lughatan al-inqiyad atau ketaatan, kepatuhan. Tapi kalau secara istilah ya itu apa Islam itu? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan, itu 5 itu. Kalau kamu mau masuk Islam aslim, masuk Islamlah kamu taslam, maka kamu akan selamat. Maka betul katakan Nabi yang di awal, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti isi daripada surat ini. Aslim taslam. Kalau kamu mau masuk Islam, maka kamu akan selamat. Bahkan yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan membuat pahalamu menjadi 2 kali lipat. Nah ini masuknya bagaimana? Para syurahul hadis, para ulama yang berusaha mensyarah hadis ini, kok bisa Heraklius mendapat pahala 2 kali lipat karena dia masuk Islam? Pertama, ada yang mengatakan, dan ini yang paling enak untuk diartikan, bahwasanya bisa 2 kali dia menjadi iman. Pertama likaunihi mu'minan binabiyihi, karena dia pertama sudah pernah iman dengan nabinya dia yang dulu, yaitu Nabi Isa. Dia percaya Nabi Isa itu nabi. Yang kedua dia iman summa aman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika kanjeng Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam juga mau beriman dengan kanjeng Nabi, maka dia pahalanya 2 kali. Dulu pernah iman sama Isa dan sekarang iman sama kanjeng Nabi. Itu yang wajah yang pertama. Atau yang ada yang mengatakan i'ta'ul ajri marratain
min jihati anna islamahu yakunu sababan li islami atba'ihi. Dia akan mendapatkan pahala 2 kali karena keislamannya, itu sebab karena dia itu pemimpin bagi bangsa Romawi. Kalau dia Islam maka pengikutnya masuk Islam. Nah, kalau ada di dalam hadis kan ceto man sana fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan atau adat istiadat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang melakukan perbuatan yang serupa. Lah di Islam kemudian anak buah Islam, wah itu pahalanya double. Ini maksudnya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, yang dimaksud pahala 2 kali itu apa? Pertama dikatakan bahwasanya oh dulu dia pernah iman dengan Nabi Isa, sekarang iman dengan Nabi Muhammad. Jadi dia iman dengan Nabi Isa dapat ganjaran, iman dengan Kanjeng Nabi juga dapat ganjaran. Atau dengan wajah yang kedua, bahwasanya keislamannya dia sendiri sudah mendapatkan pahala, dan karena dia Islam otomatis anak buahnya masuk Islam. Maka ketika anak buahnya masuk Islam, dia menjadi orang yang mendapatkan profit. Istilahnya apa? MLM-nya berhasil ya. MLM-nya berhasil. Makanya dalam sistem MLM kan ngono, sing diuntungno sing ngajak kita mboten. Nah, ngoten sama, tapi MLM yang profit bagi semua pihak ya kalau ini, karena arahnya kepada swarga. Terus kalau nggak mau Islam bagaimana? Fa in tawallaita mongko lamun mengo sapa sira. Fa in tawallaita mongko lamun mengo sapa sira fa inna alaika mongko sak temene iku tetep ing atase sira. Fa inna alaika mongko iku tetep ing atase sira ismal arisiyina. Apa yarisiyina, ada wafi riwayah pakai a hamzah, ana sing pakai a. Ismal arisi nonton. Tahya ya sedoyo. A wonten nggih. Nah, berarti memang 2 riwayat. Ngene Gusul apa? Ya, padha bener e. Ismal yarisiyina atau ismal arisiyina. Apa dosane tukang kok tukang ngapunten. Apa dosane pira-pira petani? Piye maksudnya? Sing bercocok tanam merasa berdosa iki berarti. Bercocok tanam bercocok tanam sing makul ya, masuk akal, bukan bercocok tanam yang liar ya. Ya Allah, cah cilik-cilik iki wedi dibarai 18 plus. Nggih. Bagaimana kalau kamu tidak mau mengikuti ajakan saya, katakan Nabi fa in tawallaita, jika kamu menolak ajakanku, tidak mau menerima ajaranku, fa inna alaika ismal yarisiyin atau ismal arisiyin, maka ketahuilah kamu akan mendapatkan dosanya para petani. Ini korelasinya bagaimana para petani itu bisa berdosa. Kita harus tahu bahwasanya kebanyakan dari bangsa Romawi itu orang-orang kasta terendahnya adalah petani. Kasta terendahnya adalah petani, itu bercocok tanam niku wau. Tapi coba bayangke kados teng ngene Indonesia, nek Indonesia niki kan apa? Pari niku nggih, tapi nek mbuh nek ngene Eropa iku apa? Cocok taname. Pizza ya. Cocok tanamnya apa Pak Adil biasanya? Gandum ya. Asparagus, pakanan dong. Asparagus ya, pokoknya ngoten-ngoten. Nah, orang-orang yang menjadi berprofesi petani di zaman itu termasuk orang yang di kasta terendah. Maka di sini juga sindiran buat Heraklius, katakan Nabi, kalau kamu tidak mau mengikuti ajakanku untuk masuk Islam, maka kamu itu sama dengan orang-orang yang pinggir jalan. Ngono lho maksudnya. Taruhlah di Romawi itu juga ada gembel gitu ya. Taruhlah gitu ya di zaman itu. Semuanya bekerja dan pekerjaan paling hina itu adalah petani. Nah kenapa? Kenapa yang disoroti adalah orang-orang yang kasta terendah? Karena gini, Heraklius itu punya pengaruh besar. Katakan Nabi atau di dalam pandangan Kanjeng Nabi, kalau dia masuk Islam maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ketika dia masuk Islam otomatis orang-orang yang di jajaran di bawahnya sampai sing paling
hina juga akan masuk Islam. Tapi kalau ndak mau, terus apa bedanya ndek karo wong sing gembel pinggir dalan? Maksudnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Nah, ini politik berdialog yang luar biasa dari Kanjeng Nabi. Ora ketok nglarakno, tapi menghunus itu, menyakiti perasaan itu. Jadi kowe nek ora anut Islam, yo siap-siap pada akhirnya suatu saat nanti kamu nasibmu tidak bakal jauh dengan seperti yang dirasakan oleh kasta terbawahmu. Suatu saat nanti kamu akan kalah. Suatu saat nanti kamu juga akan bekerja seperti budak. Maksudnya seperti itu. Apa yo gelem gue kayak gimana kan ngoten. Ini luar biasa cara berdialognya seorang nabi dengan orang biasa ke. Nabi kayak carane lha sih disurati raja mesti paham. Nek sing disurati raja kaya ora mah nak mudeng. Apa meneh kaya raja tambah ra genah meneh. Nah, ini ada cerita tentang surat surat ini. Apa surat yang dibawa Heraklius ini ternyata sama Heraklius tidak dibuang sia-sia seperti yang saya katakan bahwasanya surat isi seperti ini tidak pernah disia-siakan oleh bangsa Romawi, bahkan dijadikan jimat. Ada bangsa yang namanya bangsa Franka, nanti sampean searching di Google. Bangsa Franka ini termasuk cedak-cedak Jerman, kemudian pokoknya bangsa-bangsa Eropa lah. Itu mereka punya suratnya Kanjeng Nabi yang ini punya. Dan mereka mengatakan kami tidak akan menghancurkan surat-suratnya yang dari Muhammad. Karena kita tahu ini sudah diwariskan dari nenek moyang kami. Kalau kami bakar kami akan hancur. Kalau kami buang kami akan hancur. Jadi jimat. Nah alhamdulillah awak dhewe rak perlu jimat-jimatan. Gitu betul. Ora usah dadi kayak Gus Samsudin, ora usah dadi ora usah aneh-aneh narik bondo pusaka. Pusakane ae dilus-lus gede dhewe. Ngoten ya. Wah, terus ini sudah sudah menjadi hal yang maklum bahwasanya orang-orang sana yang tidak mau masuk Islam itu pun masih menganggap bahwasanya Kanjeng Nabi dan orang Islam diiringi dengan kekuatan ilahi. Wedi asline karo wong Islam iku, wong nabine rak tau ngapusi, nabine bener, nyatane lagi surate wae dijogo sik kaya ngono. Jadi jangan sampai kita punya mindset bahwasanya wong kafir itu goblok temenan jak Islam kok mboten, mereka tahu nyatane suratnya dijogo. Kalau nggak dijaga mereka justru yang akan hancur. Tambah sidik nggih. Wa ya ahlal kitabi. Mana kata semua cekap. Jadi sekali lagi fa in tawallaita fa inna alaika itsmal arisiyin, ini justru menjadi ancaman nggih, ancaman dari Rasulullah. Dan ini juga ada istimbat lagi atau faedah lagi bahwasanya Kanjeng Nabi bukan hanya nadhiron memberikan peringatan yang keras tapi juga basyiran. Amana basyirnya aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Yang nadhirannya mana fa in tawallaita fa inna alaika itsmal arisiyin. Diancam kamu nanti suatu saat juga sama pekerjaanmu ya jadi buruh. Tidak diancam seperti itu. Tsumma qala wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa wallahu a'lamu bis-shawab. Muga-muga sehat sedaya nggih, ngapunten nih. Saya butuh istirahat.